الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin, tanggal 12 Ramadhan 1447 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 2 Maret 2026, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita mengangkat tema fikih pendidikan anak. Kali ini kita memasuki serial nomor 226 yang judulnya adalah menanamkan kemandirian kepada anak. Mengapa kita mengangkat tema ini? Tidak dipungkiri Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita sering ngelus dada melihat anak-anak di zaman kita, di mana tidak sedikit di antara mereka yang nganggur. Nggak ada kesibukan yang bermanfaat untuk dunianya maupun untuk akhiratnya. Banyak di antara mereka kerjaannya cuma nongkrong sama teman-temannya, terus apa lagi? Mainan HP berjam-jam tanpa menghasilkan pahala atau menghasilkan duit. Sehingga mereka selalu menjadi beban buat siapa? Orang tuanya. Saya tidak berbicara tentang anak yang masih seusia TAUD atau usia nopo? SD atau bahkan usia SMP dan SMA. Saya berbicara tentang anak-anak yang bahkan sudah tamat S1 alias wis dadi sarjana. Ada Bu sarjana yang nganggur? Banyak. Ngapa nang omah? Mangan turu dolanan HP. Itu bukan 1-2. Itu banyak. Sifat dan karakter kemandirian itu sekarang jarang kita temukan dalam diri putra dan putri kita hari ini. Padahal kalau kita membaca sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan temukan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang menanamkan kemandirian sejak dini.
Betul bahwa karakter-karakter positif itu tidak bisa tumbuh secara instan. Dia butuh proses. Dia butuh tahapan. Dia butuh pembiasaan. Tapi apakah kita sudah memulai proses itu atau belum? Karena ada sebagian orang mengatakan, ya proseslah. Tapi ora mulai-mulai. Alasannya siapa? Proses. Tapi nggak mulai gitu loh. Maka hari ini kita akan mengupas pembahasan tentang bagaimana menanamkan kemandirian pada anak. Apa itu kemandirian? Kemandirian adalah kemampuan anak untuk bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Dan dia diberi kesempatan untuk melakukan sebuah usaha sesuai dengan usianya. Tanpa bergantung secara berlebihan kepada orang lain. Terutama kepada bapak dan ibunya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sejarah hidup beliau telah menerapkan beberapa cara untuk menanamkan kemandirian kepada anak-anak di zaman itu. Maka kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hendaklah meniru apa yang sudah beliau praktekkan di zaman itu kepada anak-anak kita hari ini. Di hadapan kita ada berapa poin? Bu? 3. Wis diwaca mbok? Urung? Lah mau ngenteni sih ngapa? Ada berapa poin? Nah, paling tidak tahu ada 3 poin. Gua nasi ngomong papat. Ada berapa poin? 3. Yang pertama, memberikan arahan dan contoh kemandirian. Berarti di poin pertama ini ada berapa hal penting? 2. Yang pertama apa? Arahan. Yang kedua, contoh. Arahan tanpa contoh susah dipahami. Contoh tanpa arahan bisa-bisa hasilnya tidak maksimal. Maka harus menggabungkan antara 1 arahan, 2 apa? Contoh. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan. Contoh, nasihat yang beliau sampaikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman qat khairun min amaliyatih." Atau kama qala sallallahu. Makanan terbaik yang dikonsumsi oleh seseorang adalah hasil kerja tangan sendiri. Makanan apa, Bu? Terbaik. Jadi makanan terbaik itu bukan yang paling enak, bukan. Makanan terbaik itu adalah makanan hasil kerja sendiri. Jangan milih yang mana, Bu? Dikirimi, gratis, enak, apa kerja dewek? Milih yang mana, Bu? Dikirimi gratis, ya enak maning. Atau masak dewek, ya bedul dewek, ya. Milih yang mana? Dikirimi. Ya. Karepe kepenak bae. Subhanallah. Bisa jadi Bapak Ibu yang kami hormati,
Orang-orang tua kita dahulu, mbah-mbah kita dahulu, yang kalau mau masak opor, gue kudu ngenteni bertahun-tahun, berbulan-bulan. Jadi ngenteni bloroke ngendog. Jadi kalau mereka itu mau melakukan sebuah acara dan acara itu butuh masak yang enak, ya, maka mereka akan mempersiapkan jauh-jauh hari. Jadi ayam dipelihara, nunggu sampai nopo bertelur. Kemudian telurnya diapain? Ditetaskan. Lalu piyik-piyik tadi, anak-anak ayam yang kecil-kecil itu dirawat tiap hari sampai sekian bulan. Begitu kira-kira sudah layak untuk disembelih, baru diapain? Disembelih. Ada proses yang membuat makanan itu rasanya jadi nopo? Nikmat, Bang. Orang kaya, dewek. Ya. Nggak kayak kita sekarang. Pengen gulai, gak dipesen. Ya. Tinggal pesen. Bahkan ada, tidak sedikit di antara kita. Ya. Bahkan tidak pergi ke warung makannya. Cukup nganggo HP. Pesen lewat Gojek, GoFood ya. Atau GrabFood. Ya. Atau yang lain. Tinggal duduk di rumah. Nanti 30 menit kemudian makanan itu akan datang, siap saji, tinggal dimakan. Tapi apakah kenikmatan dari makanan yang kita dapatkan hanya dalam 30 menit dengan kenikmatan makanan yang kita tunggu berbulan-bulan, apakah sama, Bu? Beda. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan bahwa makanan terbaik adalah makanan hasil jerih payah sendiri. Anu mangan bolet, ya anu bolet nandur dewek, bedul dewek. Bedul ngene sapa? Ngene tanggane. Ya. Makan pisang ya pisang hasil kebun sendiri. Makan pepaya ya pepaya hasil kebun sendiri. Ya. Ini adalah contoh bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan dengan lisan beliau kepada umat Islam agar mereka punya kemandirian, termasuk anak-anak. Oke. Tidak cukup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya memberikan arahan. Tapi beliau juga memberikan contoh. Bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam memberi contoh? Dengan beliau mandiri. Mandiri pripun Ustaz? Beliau itu berdagang dan beliau juga beternak. Ya, berdagang dan apa? Beternak. Berdagang ketika beliau berjual beli, ya, bahkan melakukan safar perjalanan jauh untuk berniaga, sebagaimana umumnya orang-orang Quraisy. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was thaif.
Kebiasaan orang Quraisy itu melakukan perjalanan jauh di musim panas dan di musim dingin. Untuk apa? Untuk berdagang. Termasuk di dalamnya Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Bahkan awal kenalnya sama istri beliau adalah saat berdagang. Sinten? Sinten, Bu? Khadijah radhiyallahu anha. Selain berdagang, beliau juga beternak, menggembala kambing. Yeah. Sebagaimana yang dituturkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabatnya, ya Rasulullah, apakah engkau pernah menggembala kambing? Qala na'am. Napa Bu? Na'am? Ya. Ya. Iya. Wa ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Semua nabi itu pernah menggembala kambing. Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gak cuma memberikan teori. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memberikan arahan, tapi beliau sallallahu alaihi wasallam juga memberikan contoh nyata yang real dalam kehidupannya. Berarti Bapak Ibu, kalau jenengan pengen putra putri jenengan mandiri, maka jenengan harus mandiri. Jadi kita ini harus ngasih contoh, tidak bermales-malesan. Ya. Pengen anaknya rajin tapi ramane males, pripun niku? Ya angel. Ya. Pengen anaknya kerja berangkat gasik, ramane tangine jam pinten? Jam 09.00. Kenapa sih? Mau bengi? Begadang. Begadang apa, Bu? Ya nonton bal-balan. Yang ngendong ngene tanggane. Ya dolanan HP. Ya, sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Ya, scroll. Ya, nanti tangannya keriting. Ya. Dan itu dilihat oleh anaknya setiap hari. Dia melihat bapaknya nggak kerja. Saya bukan lagi ngomongin orang yang nun sewu stroke. Saya lagi nggak ngomongin orang yang sakit-sakitan. Saya lagi nggak ngomongin tentang orang yang punya halangan. Bukan. Saya ngomongin tentang orang yang sehat walafiat, punya kekuatan, tapi dia mengandalkan belas kasihan dari orang lain. Bagaimana orang yang seperti ini berharap anaknya akan mandiri? Ya, makanya ada pepatah, buah itu kalau jatuh nggak akan jauh-jauh dari pohonnya. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita itu rajin, maka kita sebagai orang tua perlu nyontoni sing rajin. Ya. Jadi pagi-pagi sang ayah sudah membawa cangkul. Ya. Bapak-bapak masih kuat nyangkul napa? Ya, masih nggih. Alhamdulillah. Nanti jam pira gue. Ya, kurang golek keringet Ustaz. Ya, pulang-pulang. Ya, godres ya, keringetnya itu Masya Allah sehat. Ya. Ibunya sudah sejak pagi sudah sibuk di dapur. Ya, masak ini, masak itu, goreng ini, goreng itu, ngukus ini, ngukus itu. Setiap hari anak ngelihat bapak dan ibunya aktif. Maka dengan demikian anak pun akan nyontoh. Oke, ini adalah yang pertama. Memberikan arahan dan contoh kemandirian. Yang kedua, setelah orang tua memberikan contoh dan arahan,
Maka yang kedua yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memberikan tugas dan tanggung jawab. Memberikan tugas dan tanggung jawab. Kepada siapa? Kepada anak. Apakah itu dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Jawabnya iya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melibatkan anak-anak dalam beberapa tugas yang sesuai dengan umurnya. Dan di sini kita melihat bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memadukan antara pendidikan dan kasih sayang. Jadi kasih sayang itu bukan alasan untuk memanjakan anak. Kasih sayang itu bukan alasan untuk membuat anak selalu dilayani. Dan pendidikan juga bukan alasan untuk bersikap kasar kepada anak-anak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memadukan antara mendidik dengan menyayangi. Caranya bagaimana? Memberikan tugas kepada anak sesuai dengan umurnya. Memberikan tugas itu adalah bentuk mendidik. Tugas disesuaikan dengan umur itu adalah bentuk kasih sayang. Contohnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan tugas kepada salah satu di antara pembantu beliau yang bernama Anas. Nama lengkapnya sinten? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadaku saat waktu sahur. Lihat ya, pas napa Bu? Sahur. Padahal sahur gue waktunya ngantuk. Ya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Anas, inni uridus siyam. Wahai Anas, aku pengen puasa. At'imni syai'an. Siapkan sesuatu untukku. Berarti yang disuruh menyiapkan sinten Bu? Anas. Padahal saat itu Anas masih kecil. Kira-kira jenengan sahur itu melibatkan anak napa mboten? Hah? Apa ngerti ini bocah tangi wis mateng? Ya. Lah Ustaz, bocah cilik kon masak malah kok dadi ora rampung-rampung. Mau lagi ngantuk-ngantuk kon ngiris-ngiris malah kok dirijine sing keiris Ustaz. Oke. Beri tugas yang sesuai dengan umurnya. Contoh apa, Bu? Ngambil piring. Gampang atau susah? Gampang. Ya. Apalagi ngejog banyu, menuangkan air minum, itu kan gampang. Ya. Jadi jangan biarkan anak kita itu selalu dilayani, diladeni. Perlu suatu saat anak kita melayani dan meladeni. Lihat apa yang dilakukan oleh Anas ketika beliau disuruh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan sesuatu buat sahur. Kata Anas, fa'ataituhu bitamrin wa ina'in fihi ma'a. Maka aku pun bergegas untuk membawa kurma dan wadah yang berisi air. Hadis riwayat Nasa'i dan isnadnya dinilai sahih oleh Al-Albani. Bapak Ibu, ngambil air, ngambil kurma. Gampang apa susah? Gampang. Ya. Jadi Nabi SAW pun juga tidak masuk kurke ketok. Nabi SAW tidak marah.
Bahkan justru beliau sallallahu alaihi wasallam mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Anas. Walaupun yang disediakan oleh Anas hanya nopo kali nopo kurma dan air putih. Sampun praktek napa dereng? Sampun? Wawa enjing sahore kurma kalih banyu bening? Masya Allah. Sampun apa dereng? Kayaknya perlu dijajal. Kira-kira semaput mboten Ustaz? Mboten. Kecuali kurmane separo. Nek kurmane sepiring pripun? Ya. Justru itu lebih ringan buat lambung kita. Kadang-kadang orang itu lemes gara-gara sing dimaem malah kakean. Ya. Terlalu banyak macamnya. Akhirnya lambungnya kesel. Ya. Akhirnya lambungnya capek untuk mengolah makanan yang terlalu bermacam-macam. Nah, Nabi SAW disiapkan sahur berupa kurma dan air putih. Apa Ustaz? Fungsinya kita memberikan tugas kepada anak. Ketika anak itu diberi tugas, maka kita telah melatih anak kita untuk punya rasa percaya diri. Oh, berarti saya ini dipercaya oleh bapak dan ibu saya. Oh, berarti bapak dan ibu saya ini menganggap saya ada. Terus apa lagi Ustaz? Memberikan tugas kepada anak itu membangun tanggung jawab. Ya, jadi kalau misalnya anak cegukan, ya kok nggak ada air? Loh, kamu tadi sudah disuruh apa? Ngambil air nggak ngambil air? Coba tadi kamu mau ngambil air, ketika kamu itu keseretan, kamu tinggal langsung bisa minum. Itu namanya tanggung jawab. Ya. Jadi latihlah anak kita untuk tidak selalu dilayani, tapi melayani. Yang terakhir, yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Mengapresiasi kemandirian anak. Jadi anak itu perlu untuk diapresiasi. Supaya apa? Supaya semangat. Jadi jangan pelit untuk memberikan apresiasi. Apresiasi siapa, Bu? Penghargaan. Ya. Penghargaan bisa berupa pujian yang tidak berlebihan, bisa berupa hadiah walaupun mungkin sederhana, itu namanya apresiasi. Jadi ketika anak itu sudah melakukan sebuah hal yang menunjukkan kemandirian dia, maka berikan apresiasi. Contohnya, Nabi SAW pernah mengapresiasi keponakannya yang bernama Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Ja'far niku putrane sinten, Bu? Bu, gampang banget. Abdullah bin Ja'far niku putrane sinten? Ya Ja'far, wong gena-gena Abdullah bin Ja'far kok. Masa kayak gue nyatakan mikir? Ya maksudnya Ja'far siapa? Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib. Abu Thalib niku sinten? Paman Nabi SAW. Berarti Abdullah bin Ja'far apanya Kanjeng Nabi? Keponakan. Dan kita tahu Ja'far bin Abi Thalib itu wafat di medan pertempuran. Berarti Abdullah bin Ja'far itu anak yatim. Anak yatim yang diapresiasi oleh Nabi SAW. Kapan Nabi SAW mengapresiasi Abdullah bin Ja'far?
ketika beliau melihat si anak kecil ini jualan di pasar. Jualan di pasar. Dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau Al-Ahad wal Mathani. Dan kata Imam Al-Haythami, para perawi hadis ini thiqat atau terpercaya, marra bi Abdullah bin Ja'far wa huwa yal'abu bi syai'in yabi'uhu wa huwa gulam. Rasulullah SAW pernah lewat di samping Abdullah bin Ja'far yang sedang mainan barang dagangan yang dia jual. Dan saat itu masih kecil. Buktinya masih kecil apa? Barang dagangannya dolanan. Ya. Jadi jualan sesuatu, entah apa sesuatu itu, kemudian sambil nunggu ya penjualnya datang, Abdullah bin Ja'far itu mainan. Barangnya itu dimainin. Nabi SAW lewat di samping anak yatim ini, yang merupakan keponakan Nabi SAW. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Faqala, maka beliau SAW bersabda, Allahumma barik li abdillahi fi tijaratihi. Ya Allah, berkahilah Abdullah di dalam perdagangannya. Masya Allah. Siapa yang mendoakan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didoakan apa? Didoakan keberkahan. Bayangkan nih ya, anak. Kalau sekarang ya mungkin anak umur SD. Saya tanya sama jenengan. Kalau anak jenengan datang kepada jenengan, minta izin untuk jualan. Boleh atau tidak? Bocah SD. Minta izin kepada jenengan, Bu, aku pengen dodolan. Boleh nggak, Bu? Temenon. Ada sebagian orang tua, apa jawabnya? Aja. Ngisin akan. Kayak orang di rumah. Kayak orang duwe bapak karo ibu. Subhanallah. Seharusnya ketika jenengan itu punya anak seperti itu, harusnya jenengan itu senang. Jenengan itu bangga. Alhamdulillah anak saya punya inisiatif untuk mandiri. Misal nih, jenengan masak enak. Ya, masak kolak enak misalnya. Kemudian anak jenengan, Bu, boleh nggak saya bungkusi terus saya jual? Maka kita, oh Masya Allah nak, bagus kamu itu. Punya inisiatif untuk mandiri. Jadi ketika anak itu menunjukkan usaha, sekecil apapun usaha itu, berikan dukungan. Doakan. Ya. Jangan malah diremehkan. Jangan malah kemudian ditertawakan. Jangan malah kemudian langsung dikoreksi dengan nada yang merendahkan. Jangan. Contoh nih ya. Anak kita gambar. Buku gambar, penuh gambar. Kemudian apa kata si anak itu? Pak, saya pengen jualan gambar. Pengen apa? Jualan gambar. Gambar pesawat, gambar kapal, gambar apa lagi? Pokoknya gambar pemandangan. Ya. Saya pengen jualan gambar ini. Biar dapat duit. Nanti duitnya buat umroh. Apa respon orang tua? Saya tanya. Apa respon jenengan kira-kira? Mengapresiasi atau meremehkan? Mengapresiasi, Masya Allah. Tapi tidak sedikit orang tua yang meremehkan.
Ndi jajal kayak gie, siapa sih ngarep tuku? Saya tanya, itu apresiasi atau meremehkan? Meremehkan. Bahkan kalau perlu Bapak Ibu yang kami hormati, orang sing tuku ya jenengan sing tuku. Saya pernah dikasih hadiah sama anak saya gambar. Ya, ya gambar apa ya? Pesawat kalau nggak salah. Maka setelah saya apresiasi, terus saya tempel gambar itu di ruang kerja saya. Tak kasih tanggal. Ya, gambar Bilal tanggal sekian. Setiap dia datang ke ruang kerja saya, dia bangga gitu. Oh, ternyata gambarku dipajang gitu ya. Beri apresiasi. Ustaz masa sebenarnya nyong sing tuku. Ya udah tawarin kepada Pak Dene, Bu Dene, Pak Lie, Bu Lie. Ya. Mbah Kakung, Mbah Putri. Sehingga anak itu merasa bahwa jerih payahnya itu dihargai. Jangan malah ditertawakan. Kayak apa sih? Benang bundet apa? Jangan. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita pengen anak-anak kita mandiri, maka jangan dimanjakan berlebihan. Tapi juga jangan disikapi dengan sikap yang kasar. Disuruh-suruh tanpa kasih sayang. Jangan. Tapi gabungkan antara kelembutan dan pendidikan. Dengan demikian insya Allah anak-anak kita akan mandiri dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini materi kita hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Monggo. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Kami ajukan pertanyaan keluar dari materi ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz izin bertanya di luar tema. Ketika masuk ke area pemakaman, apakah harus melepaskan alas kaki atau tidak? Bagaimana dengan wanita yang memakai kaos kaki? Apakah kaos kaki juga harus dilepas Ustaz? Jazakumullah khairan. Apakah ketika masuk area pemakaman kita harus melepaskan sandal? Jawabannya sunnah. Kenapa? Sunnah. Berarti kalau tidak dilakukan, ya tidak berdosa. Ya, tidak berdosa. Kecuali kalau seandainya di area pemakaman itu ada hal-hal yang bisa membahayakan. Apa contohnya? Mungkin banyak duri. Mungkin bahkan banyak beling. Pecahan apa? Gelas, piring. Ya. Atau barangkali dikenal di situ ada binatang-binatang berbisa. Karena mungkin kuburannya terlalu rimbun, rungkut. Ya. Kalau dalam kondisi seperti itu, maka tidak melepas alas kaki nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya Masya Allah, kuburannya padang, jalannya halus, maka ya sebaiknya alas kaki itu dilepas. Mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu bagaimana pakai kaos kaki? Harus dilepas atau tidak? Ya tidak harus. Ya, khawatirnya kalau nanti dilepas auratnya akan kelihatan. Ya, auratnya akan kelihatan. Ya. Maka enggak apa-apa dipakai kaos kaki enggak apa-apa. Tapi sandalnya atau sepatunya dilepas. Oke. Silakan. Baik, pertanyaan berikutnya. Ustadz izin bertanya, bagaimana cara memberi nasihat kepada anak yang suka berbohong, Ustadz? Yang sudah? Memberi nasihat kepada anak yang suka berbohong. Yang suka berbohong.
Bagaimana memberikan nasihat kepada anak yang suka berbohong? Saya pernah menyampaikan materi itu dalam serial Fikih Pendidikan Anak, kalau tidak salah judulnya Mengapa Anak Berbohong. Kalau nggak salah seperti itu. Atau kalau khawatir keliru judulnya, maka jangan masukkan aja kata berbohong di YouTube, terus masukkan nama saya. Ya, nanti di situ akan kelihatan materi tentang menangani anak berbohong. Jadi, yang pertama, Bapak Ibu yang kami hormati, kadang-kadang anak itu tidak tahu bahwa itu adalah bohong. Jadi, definisi bohong itu kadang-kadang anak nggak tahu. Maka, tugas orang tua adalah memberikan penjelasan kepada anak, bohong itu apa? Dan kasih contoh. Kasih apa? Contoh. Supaya paham. Bohong itu kayak gini, nak. Contohnya, kamu belum mandi. Kemudian di sekolah, kamu ditanya sama Pak Guru atau Bu Guru, udah mandi belum? Terus kamu jawabnya, udah. Itu namanya bohong. Jadi kasih contoh gitu loh. Supaya anak itu ngerti, oh ternyata itu bohong. Karena kadang-kadang ada anak nggak ngerti bohong itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita menjelaskan bohong itu apa, kita terangkan kepada anak kita bahwa orang yang berbohong itu akan untung di dunia dan di akhirat. Ya. Orang yang jujur alias tidak bohong, dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Biasanya anak itu kan berbohong karena takut. Takut kalau jujur bakal dimarahi. Maka kita perlu menerangkan kepada anak kita bahwa kamu jujur, itu justru akan beruntung. Apa untungnya? Di dunia kamu akan dipercaya sama orang. Di dunia kamu akan dihormati sama orang. Di dunia omongan kamu akan didengar sama orang. Keuntungan di akhirat apa? Akan dimasukkan sama Allah ke surga. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW bersabda, alaikum bisidqi. Hendaklah kamu bersikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Berarti di dalam hadis ini Nabi menerangkan manfaat jujur di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, apresiasi anak ketika jujur. Apresiasi anak ketika jujur. Misal nih, ya, ada gelas pecah. Ada gelas apa? Pecah. Dan anak nggak cerita apa-apa. Kita nemu, ya, ternyata pecahannya sudah terkumpul di mana? Di bawah lemari misalnya. Kita pas lagi nyapu, loh, kok ada pecahan? Terus kita nanya, nah, ada yang tahu siapa yang mecahin gelas? Ternyata anak kita dengan takut-takut angkat tangan. Saya Bu yang mecahin. Apa sikap ibu? Hah? Cewer? Ngomel? Gelas larang-larang? Nah, apa yang jenengan lakukan? Yang jenengan lakukan adalah mengapresiasi apanya? Kejujurannya. Tidak semua anak berani untuk mengakui kesalahan. Maka ketika anak itu mau angkat tangan dan mengakui bahwa itu perbuatan dia, kita harus mengapresiasi. Mengapresiasi apanya, Bu? Kejujurannya.
Gimana mengapresiasinya? Masya Allah, Alhamdulillah. Umi, ibu senang banget kamu mau jujur nak ya. Besok hati-hati ya nak ya. Terus ini minta tolong kalau ada pecahan gelas kayak gini, dikumpulin tuh tempatnya di sana. Besok hati-hati ya nak ya. Kira-kira ketika kalimat yang kita ucapkan seperti itu, anak lega napa mboten? Lega, plong. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, seandainya anak saat itu ngaku saya yang mecahin, terus respon kita langsung marah, nada tinggi, tangan jewer, uang saku dikurangi seminggu, Allahu Akbar, nggo ganteni gelas. Kira-kira Bu, di kemudian hari kalau ada gelas lagi yang pecah dan dia yang memecahkan, kira-kira ngaku nggak? Enggak. Ayo siapa yang mecahin? Kucing. Kenapa? Karena dia sudah berpengalaman jujur malah dimarahi. Saya tanya sama jenengan Bu, kejujuran dengan gelas, mahal mana? Kejujuran. Gelas si pira? Kue paling hadiah kopi, hadiah teh, hadiah sabun. Lebih mahal kejujuran anak kita daripada gelas. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Atas segala kurangannya kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat habis makan pedas atau habis minum kopi atau telat makan. Sudah mencoba obat A, obat B tapi belum sembuh juga. Saatnya Anda berpindah ke produk ini. Walmah. Sudah banyak yang mencoba produk ini dan dengan izin Allah Azza wa Jalla dia sembuh dari gangguan lambung. Selamat mencoba. Semoga Allah mengaruniakan kesembuhan kepada Anda dan kita semuanya. Sakit mah, walmahin aja. Anda seorang pelajar atau mahasiswa atau santri atau seorang kepala rumah tangga atau ibu rumah tangga yang sering mengalami gangguan lambung akibat